Soal PTS Bahasa Indonesia kelas 3, semester 1 Kurikulum Merdeka. Soal Bahasa Indonesia, kelas 3, semester 1, Kurikulum Merdeka, bab 1, ayo main. Bacalah dengan cermat, lompat tali, putar lebih cepat, seru Tio. Anis dan Edo memberi semangat. Tali karet diputar dengan cepat. Tio mengambil ancang-ancang. Kemudian, hup, gagal, tali membelit kaki Tio. Dia terjatuh, tetapi tetap tertawa. Kini Tio mendapat giliran memutar tali. Pemain berikutnya adalah Anis. Apakah Anis akan berhasil? Soal nomor 1. Apa yang sedang dilakukan Tio dan teman-temannya? Dalam gambar dan bacaan tersebut, apakah A. Bermain tali, B. Bermain bola, atau C. Bermain layangan? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Soal nomor 2. Bagaimana reaksi Tio terhadap tali karet membelit kakinya? Apakah A. Menangis dan marah, B. Tetap tertawa meskipun jatuh, atau C. Berhenti bermain dan pulang? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Soal nomor 3. Siapa yang akan bermain setelah Tio? Apakah A. Anis, B. Edo, atau C. Tio? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Soal nomor 4. Menurut kalian, cerita lompat tali bercerita tentang apa? Apakah A. Cara bermain lompat tali, B. Perasaan saat bermain lompat tali, atau C. Cara membuat peralatan lompat tali? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terlihat di sekitar mereka? Selain alat untuk bermain tali, apakah A. Bola, B. Boneka, atau C. Sepeda? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Benda apa yang dapat dikelompokkan sebagai mainan? Apakah A. Buku, B. Sepeda, atau C. Tali? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Soal nomor 7. Apa yang termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup? Apakah A. Bunga, B. Bola, atau C. Jam? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C?
Jawabannya yang A. Soal nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Adikku cemberut. Aku tahu. Biasanya itu tanda dia akan menangis. Aku mengambil, kemudian melompat sambil bergaya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa? Apakah A. Ancang-ancang, B. Membelit, atau C. Kesempatan? Silakan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Dia memeluk dan kakiku sambil tertawa. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa? Apakah A. Menghalus-enhalus, B. Menjentikan, atau C. Membelit? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang C. Soal nomor 10. Kalimat yang memerlukan tanda baca koma. Agar lebih jelas maknanya adalah apa? Apakah A. Ayo putar lebih cepat, B. Tali membelit kakinya, atau C. Tio tertawa? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Soal nomor 11. Di bawah ini, kalimat mana yang membutuhkan tanda baca tanya? Untuk menunjukkan kalimat tanya, A. Tio tertawa, B. Akankah dia berhasil, C. Ayo putar lebih cepat? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang B. Soal nomor 12. Apa fungsi utama dari titik dalam sebuah kalimat? Apakah A. Mengakhiri kalimat perintah, B. Mengakhiri kalimat tanya, atau C. Mengakhiri kalimat berita? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang C. Soal nomor 13. Apa tujuan dari tanda tanya? Dalam sebuah kalimat, tanda tanya untuk mengakhiri A. Kalimat tanya, B. Kalimat perintah, atau C. Kalimat berita? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Bacalah dengan cermat. Main egrang. Kuatkan genggamanmu. Apakah kalian perlu bantuanku? Naiklah perlahan-lahan pada pijakan. Ingat jaga keseimbangan. Apakah kalian sudah siap? Ayo kita jalan-jalan. Soal nomor 14. Bagaimana cara yang tepat untuk memperbaiki? Apakah kalian perlu bantuanku? Apakah A. Apakah kalian perlu bantuanku? B. Apakah kalian perlu bantuanku? Atau C. Apakah kalian perlu bantuanku? Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang C. Soal nomor 15. Mana yang merupakan perbaikan yang benar? Untuk ingat jaga keseimbangan. Apakah A. Ingat jaga keseimbangan,
B. Ingat jaga keseimbangan, atau C. Ingat jaga keseimbangannya. Silahkan dipilih yang paling benar. Apakah A, B, atau yang C? Jawabannya yang A. Soal Bahasa Indonesia, kelas 3 semester 1, Kurikulum Merdeka, Bab 2, Kawan Seiring. Perhatikan puisi berikut. Lagu istimewa, Alfa menyusun kata, Bella mencari nada, Caca siap bersuara, Dida pun meniup harmonika. Dengarlah, ini lagu istimewa dari kami untuk kalian semua, tentang indahnya kerja sama, oleh Eugenia Rahma. Soal nomor 1. Puisi, lagu istimewa, bercerita tentang apa? Apakah A. Persahabatan, B. Kerja sama, C. Kompetisi, atau D. Kegiatan di sekolah? Jawabannya yang B. Soal nomor 2. Siapa yang meniup harmonika dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Alfa, B. Bella, C. Caca, atau D. Dida? Jawabannya yang D. Soal nomor 3. Apa yang dilakukan Bella dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Menyusun kata, B. Mencari nada, C. Bersuara, atau D. Meniup harmonika? Soal nomor 4. Apa maksud gambar dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Menunjukkan sikap teman yang baik, B. Menunjukkan manfaat kerja sama dengan teman, C. Menunjukkan cara berteman, atau D. Menunjukkan kegiatan di sekolah? Jawabannya yang B. Soal nomor 5. Kalimat tunggal terdiri dari apa? Apakah A. Dua subjek dan satu predikat, B. Satu subjek dan satu predikat, C. Satu subjek, satu predikat, dan satu objek, atau D. Satu subjek, satu predikat, satu objek, dan satu keterangan? Jawabannya yang B. Soal nomor 6. Kalimat yang benar untuk menggambarkan kegiatan Alfa dalam puisi adalah apa? Apakah A. Alfa menulis lagu di kertas, B. Alfa meniup harmonika tadi sore, C. Alfa menulis puisi di kertas, atau D. Alfa bermain harmonika di kertas? Jawabannya yang C. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan istimewa dalam puisi, lagu istimewa? Apakah A. Biasa, B. Spesial, C. Kurang penting, atau D. Tidak relevan? Jawabannya yang B. Soal nomor 8. Gambar benda yang paling menarik dalam ilustrasi puisi adalah apa? Apakah A. Kue, B.
harmonika, C. balok, atau D. alat musik? Jawabannya yang B. Soal nomor 9. Siapa nama anak yang wajahnya paling serius dalam gambar puisi? Apakah A. Alfa, B. Bella, C. Caca, atau D. Dida? Jawabannya yang D. Soal nomor 10. Apa yang dimaksud dengan kerjasama dalam puisi? Apakah A. berbuat sendiri, B. membantu teman, C. bekerja tanpa bantuan, atau D. menghindari tanggung jawab? Jawabannya yang B. Soal nomor 11. Apa yang harus dilakukan jika kalian ingin menulis cerita dengan urutan awal, tengah, dan akhir? Apakah A. menulis bagian tengah terlebih dahulu, B. menyusun kalimat secara acak, C. menulis bagian awal, kemudian tengah, dan akhir, atau D. langsung menulis akhir cerita? Jawabannya yang C. Soal nomor 12. Apa yang sebaiknya dilakukan setelah mendengarkan puisi dari guru? Apakah A. langsung pulang, B. mengabaikan puisi, C. menjawab pertanyaan yang relevan, atau D. menulis cerita panjang? Jawabannya yang C. Soal nomor 13. Kata bersuara dalam puisi berarti apa? Apakah A. mengeluarkan suara, B. menulis kata, C. mendengarkan musik, atau D. menggambar-gambar? Jawabannya yang A. Soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan ketika kalian mendapatkan kosakata baru dalam puisi? Apakah A. mengabaikan kosakata baru, B. mencatat kosakata baru dan artinya, C. menghafal kosakata baru tanpa arti, atau D. menulis kosakata baru dalam kalimat? Jawabannya yang B. Perhatikan cerita berikut. Istana kue. Sally dan Mina ingin bermain bersama. Sally ingin membuat istana, Mina ingin menjual kue. Sally punya gagasan, bagaimana kalau kita menjual kue di istana? Mina mengangguk setuju. Sally pun membangun istana balok, sementara Mina membuat kue aneka rasa. Oh, lihat, ada antrean pembeli. Selamat datang di istana kue kegembiraan, seru mereka berdua. Soal nomor 15. Dalam cerita, Istana Kue, siapa yang ingin membuat istana? Apakah A. Mina, B. Sally, C. Ardi, atau D. teman-teman Sally? Jawabannya yang B. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.